Pada sebuah malam di bulan Desember 1984, sebuah kota di India berubah menjadi neraka dalam sekejap. Gas beracun menyelimuti udara dan ribuan orang meregang nyawa hanya dalam hitungan jam saja. Salah satu bencana industri paling mematikan dalam sejarah manusia. Oke Sobat Les, kita berjumpa lagi. Dan di video kali ini kita akan coba bahas sebuah insiden yang hampir membuat India kiamat, yaitu tragedi Bhopal. Bagaimana kisahnya? Kita langsung ke TKP. Di akhir tahun 1969, Union Carbide India Limited mendirikan sebuah pabrik pestisida di Bhopal, sebuah kota padat di jantung India. Pabrik ini memproduksi Sevin, pestisida populer yang dianggap mampu meningkatkan hasil pertanian India pada saat itu. Namun, di balik itu terdapat sebuah bahan kimia mematikan, yaitu methyl isocyanate atau MIC. Senyawa ini sangat reaktif, beracun, dan berbahaya jika tidak ditangani dengan standar keamanan yang tinggi. Sayangnya, demi memangkas biaya, standar keselamatan di pabrik itu pun semakin hari semakin diabaikan. Sistem pendingin dimatikan, alarm peringatan sering tidak berfungsi, dan tangki penyimpanan gas beracun yang penuh. Pada malam 2 Desember 1984, pukul 11 malam waktu setempat, air masuk ke dalam tangki yang berisi 40 ton MIC. Reaksi kimia tak terkendali terjadi saat itu. Suhu di dalam tangki naik hingga lebih dari 200 derajat Celcius. Tekanan meningkat dan akhirnya sekitar 40 ton gas beracun terlepas ke udara. Angin malam membawa awan maut itu ke perkampungan padat penduduk di sekitar pabrik. Dalam kegelapan, warga terbangun dengan mata yang perih, tenggorokan terasa terbakar, dan napas yang tersengal. Banyak yang berlari, banyak pula yang terjatuh dan tak pernah bangun lagi. Dalam 72 jam pertama, lebih dari 3.000 orang dilaporkan meninggal dunia. Rumah sakit kewalahan, dokter-dokter pun kebingungan. Tidak ada protokol medis untuk paparan MIC sebesar ini. Tubuh korban yang menunjukkan gejala yang sangat mengerikan: mata buta sementara, paru-paru yang rusak, tubuh yang kejang, dan jantung yang berhenti mendadak. Namun, tragedi ini tidak berhenti sampai di situ saja. Hingga hari ini, diperkirakan lebih dari 15.000 orang meninggal dunia akibat dampak jangka panjang. Puluhan ribu lainnya hidup dengan penyakit kronis, gangguan pernapasan, cacat lahir, kanker, dan trauma yang membekas sepanjang hidup mereka. Dan dunia pun gempar. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan internasional bisa meninggalkan bencana sebesar ini? Union Carbide awalnya menyangkal tanggung jawab. Bertahun-tahun kemudian, perusahaan hanya membayar
kompensasi sekitar 470 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah yang dianggap jauh dari kata cukup untuk jutaan korban. CEO Union Carbide Warren Anderson sempat ditahan di India, namun dibebaskan dengan jaminan dan melarikan diri ke Amerika Serikat. Ia tidak pernah diadili hingga akhir hayatnya. Sementara pabrik Bhopal sendiri pun ditutup, namun limbah kimia beracun masih tertinggal, terus mencemari tanah dan air, dan terus meracuni generasi berikutnya. Empat dekade telah berlalu, namun luka Bhopal belum sembuh. Anak-anak lahir dengan cacat. Keluarga pun masih menuntut keadilan, dan tanah di sekitar pabrik tetap beracun. Bhopal bukan sekedar tragedi. Ia adalah peringatan keras tentang bahayanya jika keselamatan manusia dikorbankan demi keuntungan. Sejarah menuliskan, ini bukan hanya sebagai kecelakaan, tetapi sebagai simbol kegagalan moral industri global. Tragedi Bhopal adalah salah satu bentuk mimpi buruk terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ribuan nyawa melayang, jutaan lainnya menderita. Dari malam kelam itu, dunia belajar bahwa teknologi tanpa tanggung jawab bisa berubah menjadi senjata pemusnah massal. Dan hingga kini, Bhopal terus berbisik kepada kita semua. Jangan pernah melupakan mereka yang telah menjadi korban. Karena mungkin saja kitalah berikutnya yang akan jadi korban. Itulah tadi sepenggal kisah dari Bhopal. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menghibur. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lestarian pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.